Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Nuha, perwakilan dari kelompok 7 yang akan memaparkan proyek solar PV system. Kelompok kami melakukan riset di Museum Jenderal Sudirman Karangluas. Yang pertama kita buka aplikasi PV system terlebih dahulu. Lalu klik Grid Connection. Kita klik New Project. Lalu kita beri nama Museum Jenderal Karangluas. Lalu kita new site. Habis itu kita cari koordinat tempat yang akan kita survei. Kelompok kita memilih tempat di monumen paling besar Jenderal Sudirman yang ada di Karangluas. Kita copy koordinatnya. Lalu kita masukkan koordinat tadi ke sini. Kita masukkan, kita klik search. Kita tunggu. Nah, sudah muncul. Jadi koordinat di Karangluas. Lalu kita klik accept selection point. Kita beri nama Museum Jensut Karangluas. Lalu pastikan metadata impornya metronom. Lalu kita klik import. Nah, di sini akan muncul grafik, akan muncul data global, akan muncul data KWH per bulan. Ini data bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bulan April, dan seterusnya. Lalu di sini ada juga KWH per hari. Jadi KWH per hari di bulan Januari 4,94, KWH per hari di bulan Februari 5,23 dan seterusnya. Setelah itu kita klik OK dan save. Bentar, tunggu. Yes, save. Nah, kita save lagi di sini. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Saya akan melanjutkan dari presentasi dari Mas Alvin. Di sini sebelum kita inputkan untuk menu plantil dan menu azimutnya, kita masuk dulu terlebih ke Google Map ya. Kita klik lokasi yang kita pilih dengan klik kanan, kemudian kita copy untuk titik koordinatnya. Kemudian kita masuk ke global solar atas, kita pastekan di sini. Kemudian kita enter. Nah, di sini kan muncul untuk optimum tilt of PV modul dengan nilai 10 derajat per 0. Nah, nilai ini yang akan kita nantinya masukkan ke panel tilt. Kita masukkan aja untuk sudut kemiringannya ada 10 derajat dan azimutnya tetap bernilai 0. Kemudian kenapa kita milih opsi yang yearly irradiation yield? Karena kebetulan untuk lokasi yang kita pilih hanya memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Di sini untuk sudut azimutnya menghadap ke barat dan yearly meteo yield Global One Collector Plan bernilai 1807 kWh per meter persegi. Kemudian oke saja. Nah, kemudian selanjutnya ada menu sistem.
yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan sistem PP yang akan dibutuhkan. Pertama, kita masukkan presizing-nya, yaitu enter plan power sebesar misal 5 kWp. Kemudian kita pilih select the PV module sebesar 150 WP untuk 36 sel. Mengapa saya pilih 150 WP 36 sel? Karena daya yang dibutuhkan itu tidak terlalu besar. Kemudian kita pilih inverternya karena dayanya 150 WP 36 sel, jadi 150 dikali 36 sama dengan 5,4 kW. Jadi kita pilih yang 75 kW atau kilowatt. Kemudian kita masuk ke desain the array, kita pilih NBase tree-nya yaitu 2. Kalau tidak ada error, maka langsung oke saja. Lalu run simulasi. Kemudian dilanjut oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya, perkenalkan nama saya Feren Rasis, NIM saya 2103. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Oke, untuk seperti yang tadi dijelaskan, simulasi parameternya, proyeknya itu namanya Museum Jenderal Sudirman, karena kita melakukan riset di Museum Jenderal Sudirman di Karangluas. Lalu untuk sistem PLTS ini yaitu grid connected atau on grid. Lalu PV area yang digunakan, pertama PV modulnya yang digunakan yaitu poly 150 watt peak sebanyak 36 sel. Lalu nominal powernya yang keluar yaitu 9,9 kilowatt peak. Lalu MPP voltage-nya yaitu 18 volt dan MPP current-nya yaitu 8,4 ampere. Nah, inverter yang digunakan yaitu 7,5 kilowatt AC inverter, dan inverter unit powernya itu keluar paling besar itu 7,5 kilowatt. NB of MPPT-nya inputnya itu 2. Lalu selanjutnya main risetnya akan dibacakan atau dibahas oleh Mas Aim. Mas Aim. Baik, untuk main resultnya eh, di sini ada sistem production dengan kapasitas 14.625 kWh per tahun. Kemudian spesifiknya, spesifik produnya 1.477 kWh per tahun. Terus untuk performance rationnya 0,821. Kemudian normalized fraud-nya 4,05 kWh per hari. Kemudian array loss array losses-nya 0,80 kWh per hari. Kemudian sistem losses-nya 0,08 kWh per hari. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh saya lagi. Pertama kita masuk ke daily input atau output diagram. Di sini perbandingannya yaitu tentang useful out sistem energi. Satunya itu kilowatt per hari. Dibandingkan dengan berapa yang designated in call plan, itu satunya kilowatt hour per meter persegi per hari. Jadi dari tabel ini bisa disimpulkan kalau misalnya global indecent in call-nya itu semakin tinggi,
maka sistem energinya itu juga akan semakin tinggi. Contohnya pada 7 Global Indonesian Call ini akan menghasilkan out sebesar kurang lebih 55 kilowatt per hari. Seperti itu. Selanjutnya ada tabel tentang normalized production of loss factors. Nominalnya yaitu 9,9 kilowatt peak. Nah, di sini pertama yang ungu sendiri itu tentang collection loss, yaitu pada PV array sendiri. Lalu yang hijau sendiri itu yaitu sistem loss yang ada pada inverter. Dan yang merah atau merah marun ini itu tentang produce useful energy atau inverted outputnya. Nah, jadi rata-rata pada bulan Januari sampai Desember itu hampir sama semua, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa collection loss pada PV array itu sebesar 16,3%, lalu sistem loss pada inverter dan kawan-kawannya itu hanya 1,5%, dan produce useful energinya itu sangat besar ya, 82%. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh teman saya lagi, Mas Aib. Silahkan, Mas Aib. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang array voltage distribution. Eh, di sini ada array voltage-nya di angka 460. Eh, untuk angka array voltage-nya kurang lebih eh, di 50. Kemudian array voltage-nya 480 di kurang lebih di 50 horse per bin. Kemudian yang array voltage-nya 500 kurang lebih di 100 horse per bin dan seterusnya di angka tertingginya di 200 230 di angka kurang lebih 450. Kemudian untuk array temperatur versus efektif radiance-nya eh, di array temperaturnya 30 derajat berada di angka kurang lebih satu, karena ini enggak berada di angka 0 pas. Kemudian yang di area temperaturnya 40 derajat berada di 200 eh, di 200 efektif irradiance-nya. Kemudian di area temperaturnya 50 kurang lebih di 400 efektif irradiance-nya dan seterusnya sampai di titik puncak 1000 efektif irradiance-nya di angka kurang lebih 70 derajat Celcius. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.